Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-114. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Si Hao akhirnya memberikan tulang tertinggi miliknya kepada Qin Hao, kemudian setelah itu Si Hao pun tidak dapat ditolong lagi hidupnya, dan kemudian Di Hao akhirnya meninggal ya guys. Kemudian dia dimakamkan di lokasi yang tidak jauh dengan desa batu, tempat Si Hao sebelumnya dibesarkan. Semua manusia berkunjung ke makamnya Si Hao, bahkan makhluk-makhluk penguasa tingkat tinggi datang mengunjungi makam Si Hao. Si Hao, betapa aku berharap kamu akan hidup kembali. Dazuang, Ermeng dan yang lainnya datang. Mereka membawa sebotol anggur dan duduk di sini, minum segelas. Kemudian, mereka menuangkan secangkir ke kuburan. Aku benar-benar tidak ingin percaya bahwa kamu telah meninggalkan kami. Bagaimana bisa kamu mati saja? Ucap Ermeng dengan mata yang memerah. Pihou, Huzi, dan bayi ingus juga merasa tidak enak. Mereka terus menuangkan anggur, cangkir demi cangkir di atas tanah. Dalam 3 bulan ini, mereka akan datang ke sini setiap beberapa hari dan minum, berharap mereka bisa melihat Si Hao lagi. Lupakan perasaan tulus tumbuh bersama, hanya hal-hal yang dilakukan Si Hao untuk desa, sudah membuatnya tak terlupakan. Hati mereka terasa lemas. Ini benar-benar tidak adil, Si Hao berbaring sendirian di sini, sementara orang itu disebut jenius, yang menggoncangkan dunia. Semua orang mengatakan, bagaimana dia tak tertandingi di bawah surga. Itu awalnya judul kecil Hao, kata Pihou. Meskipun mereka tumbuh di desa batu, mereka tahu beberapa hal tentang dunia luar juga. Itu karena mereka selalu datang ke dan dari kekaisaran ibu kota negara batu, jadi informasinya berjalan bebas. Karena King Feng mewarisi posisi kaisar negara batu, ia selalu melakukan perjalanan bolak-balik di antara dua tempat ini. Apa yang kalian pikirkan? Apakah benar-benar ada rumput hidup di dunia ini? Betapa hebatnya jika kita menemukannya. Aku benar-benar ingin Si Hao hidup, ucap Dazuang berbicara dengan nada sedih. Akhirnya, mereka saling mengangkat. Sambil berbau alkohol, mereka menuruni bukit dan kembali ke desa batu. Jika seseorang bertanya, siapa yang paling patah hati di desa beberapa hari terakhir, itu pasti kepala desa Si Yunfeng. Dia secara pribadi telah mengangkat Si Hao, jadi perasaan untuknya, mirip dengan yang mengarah pada seorang putra. Orang tua itu akan selalu duduk di depan desa sendirian, sering sepanjang hari pada suatu waktu. Dia tidak akan menjawab panggilan, bahkan ketika penduduk desa memanggilnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merasa sangat sedih. Nak, ketika kamu dibawa ke sini, kamu hanya mencapai lututku. Kamu sangat lemah, sehingga kamu akan mati kapan saja. Ucap pemimpin klan tua itu bergumam. Dia melihat ke halaman, merasa seolah-olah dia masih bisa mendengar tangisan bayi yang lemah itu. Kepala desa, mari kita makan. Jangan merasa buruk lagi, ucap penduduk desa mencoba menasihatinya. Saat ini semua orang merasa sangat buruk. Aku tidak punya nafsu makan. Ucap pria tua itu menundukkan kepalanya, menggunakan tangannya untuk membelai pot kecil. Ini adalah sesuatu yang digunakan Si Hao setiap hari saat itu, dengan diam-diam memasak susu binatang untuk diminum, untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Tentu saja, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu. Semua susu binatang dibawa oleh para paman. Ketika dia tumbuh sedikit lebih tua, Si Hao sudah mulai mendambakan dunia luar, dan ingin menjelajahinya. Kata-kata ini sepertinya masih terngiang di telinganya. Si Yunfeng menyalahkan diri sendiri, dan menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya tidak setuju, kita seharusnya tinggal di sini, tidak pernah meninggalkan tempat ini. Seberapa hebatkah itu? Sesuatu seperti ini tidak akan terjadi. Kepala desa, kami tahu kamu merasa tidak enak, tetapi kamu harus makan sesuatu. Kalau tidak, kita tidak akan makan juga. Sekelompok anak berjalan dengan mata merah. Mereka mengkhawatirkan kepala tua itu. Baiklah, orang punya kehidupan untuk dijalani dan berhari-hari berlalu. Kita tidak bisa selalu tinggal di masa lalu. Ucap Si Yunfeng dengan sedih dan kemudian berdiri. Hanya saja,
Penduduk desa tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk menghilangkan pikiran itu. Bahkan, tidak ada yang bisa melupakan si Hao. Ketika mereka memikirkannya, mereka semua merasa pahit. Masih ada halaman kecil di desa tempat berkabung juga terjadi. Mereka adalah orang tua si Hao. Selama 3 bulan ini, mereka tetap di dalam desa batu, dan hanya pergi 2 hari yang lalu. Gunung Abadi memiliki masalah mendesak, meminta King Feng untuk mengirimi mereka pesan untuk kembali. Di dunia luar, klan Qin saat ini sedang berdiskusi di Gunung Keabadian. Mereka ingin Qin Hao cepat naik, karena jalan surgawi akan segera terputus. Maka dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Aku tidak akan naik. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat sedih. Dia akan tinggal di desa batu, tidak ingin meninggalkan wilayah yang lebih rendah. Ketika si Ziling mendengar ini, matanya melepaskan cahaya sakti. Aku naik. Nyala api telah lama menyala di dalam dirinya. Itu telah terbakar dengan ganas selama lebih dari 3 bulan. Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi. Akan ada suatu hari ketika dia akan menghapus warisan itu, dan menuntut penjelasan. Demi membalas dendam, ia harus memasuki alam yang lebih tinggi. Bahkan jika dia dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan, dia masih harus pergi. Baiklah, kamu naik. Aku akan tinggal di desa batu. Ucap Qin Yining melepaskan desahan ringan. Ibu, datanglah bersama kami. Kakak laki-laki juga berharap agar kamu bahagia. Dia tidak ingin kamu patah hati, saran Qin Hao. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia diliputi kesedihan. Akhirnya, si Ziling kembali ke desa batu. Dia berdiri di depan makam itu sepanjang malam. Kemudian, dia dengan tegas pergi. Di punggungnya adalah tombak emasnya sendiri. Dia pergi ke alam yang lebih tinggi. Mulai sekarang, aku akan membenamkan diri dalam kultivasi pahit. Aku tidak akan lagi membuang waktu aku. Kebanggaan aku, keganasan aku, inti aku, biarkan semuanya terbakar. Dia berseru dengan sedih. Si Ziling dan Qin Hao pergi. Mereka mengikuti jalan surgawi yang misterius, dan menghilang dari dunia ini. Segera setelah itu, para wanita dan jenius bangsawan dari alam yang lebih tinggi juga, menghilang satu demi satu, secara permanen kembali ke alam yang lebih tinggi. Mereka juga membawa informasi yang lebih rinci, dan dapat diandalkan. Ini membuat para tetua mereka terkejut, berdiskusi dengan mereka. Dari apa yang aku dengar, si Hao itu sangat hebat. Bahkan jika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia masih akan bersinar cemerlang, dan menekan area dengan cepat atau lambat. Dia benar-benar tangguh. Namun sekarang, adik lelakinya bahkan lebih hebat. Kamu mengatakan bahwa si Hao telah mengalahkan legenda yang tidak terkalahkan, pupil ganda. Benar, dual pupil dikenal sebagai eksistensi yang tak tertandingi, bahkan di alamku yang lebih tinggi. Baru-baru ini, seorang ahli berusia 18 atau 19 tahun juga, telah muncul di alam aku yang lebih tinggi, menyapu semua rekan-rekannya di Provinsi Heavenfall, yang dikenal sebagai yang tak tertandingi dalam generasinya. Pada akhirnya, ia memasuki Heavenfall Academy, dan bertempur melawan bakat luar biasa mereka. Dia sepertinya telah menang dan juga bergabung dengan Heavenfall Academy. Waktu berlalu dengan cepat, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak si Hao meninggal. Selama periode waktu ini, terlepas dari apakah itu Sekte Barat, Gunung Abadi, atau yang lainnya, menghubungi alam yang lebih tinggi menjadi semakin sulit. Seiring dengan berlalunya waktu, menjadi semakin sulit untuk berkomunikasi antara kedua dunia. Hampir seolah-olah koneksi terputus. Klan Qin mendesak beberapa kali, agar negara batu untuk menghubungi dan memberitahu Qin Yining untuk naik. Kalau tidak, mereka akan kehilangan kesempatan, dan dipisahkan selamanya. Sementara itu, di tempat lain di desa batu. Mengapa ada lebih banyak rumput yang kita potong di sini? Kata Ermeng. Bukit itu penuh dengan rumput aneh. Itu penuh vitalitas dan sangat sulit dihilangkan. Akar mereka tangguh. Hampir mustahil untuk menyingkirkan mereka semua. Mereka akan tumbuh lagi setelah periode waktu berlalu, mengelilingi makam itu. Selain itu, esensi spiritual di sini menjadi lebih tebal. Penduduk desa curiga bahwa, itu karena si Hao mengambil banyak harta surgawi, dan bahkan obat-obatan yang lebih berharga, anggur sakti, dan barang-barang lainnya, yang mengandung sejumlah besar esensi, sehingga esensi spiritual di sini menjadi begitu kaya, setelah dia meninggal. Rumput ini sangat aneh. Aku belum pernah melihat jenis rumput ini sebelumnya di daerah kritis. Bagaimana akhirnya tumbuh di sini? Ucap Pi Hou bingung.
Rumput ini baru muncul setelah Si Hao dimakamkan. Sungguh disayangkan, itu bukan rumput kebangkitan, kata Dazuang sambil menghela nafas. Beberapa bulan lagi berlalu, Si Hao telah berangkat hampir setahun yang lalu. Gunung Abadi mengirim seseorang untuk memberitahu Qin Yining untuk kembali. Kali ini, itu terkait dengan Si Ziling dan putra kedua mereka. Qin Yining akan pergi. Sambil membawa kesedihan, dia berdiri di depan makam ini dan mengucapkan selamat tinggal. Dia menangis sepanjang malam. Klan Qin mengirim pesan bahwa Si Ziling terluka di alam yang lebih tinggi, apalagi sangat serius. Selain itu, ada masalah dengan Qin Hao juga, jadi mereka membutuhkannya untuk naik. Ziling terluka. Jika Hao Er di sini mengetahuinya, dia pasti tidak akan merasa damai. Kamu harus pergi. Kepala tua Si Yun Feng menghibur. Aku akan mengirimkan informasi yang benar tentang ayahnya, untuk membantu Hao Er beristirahat dengan tenang, kata Qin Yining sambil menangis. Dia sangat emosional. Wilayah bawah telah membawanya terlalu banyak penyesalan. Hari itu, dia pergi melalui salah satu jalan tua Gunung Keabadian, ke alam yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Gunung Keabadian membayar harga yang sangat besar, untuk memuaskan keinginannya dan berkomunikasi dengan alam yang lebih rendah, dan mengirimkan pesan. Kali ini, alam bawah Gunung Abadi tidak menyembunyikan informasi. Paman Ziling baik-baik saja dan pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Hanya saja, orang-orang dari alam yang lebih tinggi, menginginkan wanita suci mereka kembali, jadi mereka membesar-besarkan beberapa hal. Dazuang berkata di depan kuburan Si Hao. Qin Hao telah menunjukkan keterampilan luar biasa di alam yang lebih tinggi. Berita tentang dia memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, tidak disembunyikan. Banyak orang tahu, dan akibatnya, pertempuran yang mengejutkan dunia pecah. Inilah yang dikatakan Ermeng. Semua informasi ini berasal dari Gunung Keabadian. Rumor mengatakan bahwa, di tempat di mana alam kultivasi ditekan ke tingkat yang sama, Qin Hao berturut-turut mengalahkan 5 jenius surgawi, mengalahkan individu-individu berbakat dari banyak provinsi berbeda. Dan itu menimbulkan keributan besar. Akibatnya, Dewa Surgawi Abadi secara pribadi mengirim tubuh spiritual untuk melindunginya, mencegah orang lain berkomplot melawannya. Nama Qin Hao terdengar melalui suatu wilayah. Banyak warisan lama di wilayah selatan, mengetahui hal ini, dan beberapa sekte besar mengambil tindakan, ingin dihubungkan melalui pernikahan dengan Gunung Abadi, menawarkan wanita surgawi sekte mereka. Dikabarkan bahwa Qin Hao berkultivasi dengan pahit, dengan harapan cepat naik ke kekuasaan. Dia akan berpartisipasi dalam pertemuan besar, yang hanya bisa dihadiri oleh anak-anak paling kuat di provinsi mereka. Banyak provinsi besar akan berpartisipasi dan melakukan kontes. Ini adalah pertempuran makhluk tertinggi muda sejati. Beberapa yang menang akan memasuki tanah rahasia, yang berisi peluang alam yang luar biasa besar. Sayang sekali, Si Hao, kamu awalnya akan memasuki alam yang lebih tinggi, dan menunjukkan kecemerlanganmu, namun sekarang, Pihou dan yang lainnya merasa kecewa. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Penduduk desa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Esensi spiritual bukit ini terlalu banyak dan kaya, menjadi berkali-kali lebih besar daripada di masa lalu. Paman Hao kecil, kami datang untuk menemuimu lagi, ucap sekelompok anak-anak naik ke bukit. Mereka sering merawat makam ini, tetapi rumput tumbuh terlalu cepat. Terlalu banyak yang harus ditarik. Burung pipit itu, menjatuhkan biji di sini. Tidak heran begitu banyak rumput aneh yang tumbuh di sini, ucap seorang anak berteriak ketakutan, sambil menunjuk ke depan. Ada burung gereja 5 warna di sana. Itu sama sekali tidak takut pada orang. Itu berdiri di atas kuburan sambil melemparkan beberapa biji. Kemudian dengan malas menyisir bulunya yang berwarna cerah. Iya, burung rendahan, kamu terlalu jahat. Menggertak Paman Hao sejak dia masih kecil, dan kemudian melakukan ini sekarang, bahkan datang ke kuburannya untuk bersikap kasar. Sekelompok anak sangat marah dan bergegas untuk menangkapnya. Tentu saja, ini sia-sia. Saat itu, Si Hao mengejarnya sejak dia masih kecil, namun dia tidak pernah menyentuh satu bulu pun pada burung gereja 5 warna. Dia bahkan terpancing oleh burung itu sampai dia menangis dengan keras. Itu adalah salah satu momen memalukan Si Hao, sesuatu yang paling tidak ingin dia sampaikan. Bahkan ketika dia tumbuh dewasa dan mencapai alam pengaturan formasi, dia masih tersisa dengan keluhan yang tersisa. Dia ingin menangkap burung gereja 5 warna yang aneh ini, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan.
Burung ini sangat rendah, selalu melarikan diri sebelumnya. Burung gereja 5 warna berteriak. Setelah menyisir bulunya yang indah, dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ia dengan angkuh pergi. Dengan kepakan sayapnya, ia meninggalkan cahaya 5 warna, sebelum terbang menuju pohon kurma tua di belakang desa batu. Disitulah sarangnya berada, terlalu benci. Setiap kali kita mencabut rumput, ia menanam lebih banyak. Sekelompok anak-anak sangat marah, sehingga mereka berteriak dan terdengar sangat keras. Mereka bergegas menuruni gunung dan berlari ke arah desa, untuk menangkap burung ini. Dan pada akhirnya, mereka mengejutkan banyak orang dewasa. Apa yang terjadi? Ketika orang dewasa di desa batu mengetahui hal ini, mereka semua merasa agak aneh. Kemudian, semua orang pergi mencari burung gereja 5 warna bersama-sama. Namun, tempat itu sangat licin dan tidak dapat ditemukan. Secara alami tahu bahwa burung ini ada. Saat itu, Si Hao dipenuhi dengan kebencian, dan membawa bersamanya untuk mencari melalui sarang burung itu. Pada akhirnya, burung rendahan itu langsung menghilang, jadi mereka tidak pernah melihatnya. Pada akhirnya, semua orang tiba di gunung pendek lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Esensi spiritual menjadi semakin kaya, dan setitik cahaya mulai keluar dari makam itu. Ini, apa yang terjadi? Kepala tua itu paling tersentuh. Dia juga seorang kultivator, sehingga dia bisa merasakan gelombang kekuatan hidup kembali di kuburan. Selama bulan-bulan ini, rumput ini tumbuh sangat kuat. Sekarang, semua akarnya bersinar seperti jumbai naga. Mereka bahkan tampak bergerak. Rumput ini sangat istimewa. Akarnya sangat tebal. Mereka jelas bukan rumput biasa. Hari ini, mereka menjadi lebih tidak biasa, melepaskan cahaya bercahaya. Biarkan aku melihatnya, kata bola berbulu. Matanya melepaskan cahaya sakti. Dia menatap ke sini, dan kemudian dia melihat ke kedalaman bumi. Segera setelah itu, ia terkejut. Bola berbulu merasakan gelombang fluktuasi aneh. Kalian semua, jangan bertindak gegabah. Ini serius memperingatkan. Kemudian, itu mengeluarkan barang berharga perunggu yang Si Hao sebelumnya pegang. Setelah membukanya, pupil ganda itu muncul. Itu sangat terguncang. Dia menggunakan pupil ganda untuk melihat ke dalam. Di bawah tanah adalah lapisan cahaya yang melepaskan seutas vitalitas. Reinkarnasi, tanpa mengalami hidup dan mati, bagaimana seseorang bisa memahami reinkarnasi? Mungkinkah karena alasan ini, kemudian si kecil merah juga datang. Dan juga sangat terkejut. Ketika semua orang di desa batu mendengar apa yang dikatakan, mereka semua terkejut. Kepala desa tua itu bahkan gemetaran, mulutnya terbuka lebar. Kamu, apa yang kamu katakan? Apakah ini benar? Dada si Linhu naik dan turun. Matanya melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun si kecil merah tidak banyak bicara, tetap saja semua orang kaget. Semua orang di desa batu merasakan dada mereka naik dan turun. Mereka semua mengepalkan tangan mereka dan melihatnya. Aku hanya berspekulasi juga, kata si kecil merah. Itu akan pulih juga. Sayapnya telah tumbuh kembali, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya merah cemerlang, seolah-olah itu diukir dari batu permata merah. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi itu sangat indah. Makam itu bersinar dari dalam. Itu sangat menguntungkan dan damai, dan menghasilkan gelombang energi khusus. Kamu harus datang dan melihatnya. Bola berbulu menunjukkan itu untuk datang. Pupil ganda di tangannya bersinar dengan gemilang, bersinar ke dalam makam, dan mencerminkan pemandangan yang sebenarnya. Bumi yang menutupi peti mati tidak bisa menghentikan pandangan pupil ganda. Rumput macam apa ini? Ucap si kecil merah terkejut. Selain merasakan gelombang kekuatan reinkarnasi, itu tidak pernah diharapkan untuk melihat dunia di bawah tanah yang sangat misterius. Akar rumput ini seperti jumbai naga. Mereka sangat panjang, memanjang sampai ke tanah, dan membungkus diri mereka di sekitar peti mati, dan melepaskan cahaya yang berkilau. Akar putih murni seperti batu giok. Mereka melilitkan diri di peti mati kayu seperti tali, mengikatnya lapis demi lapis seperti kepompong. Mereka melepaskan lapisan cahaya, dan menghasilkan fluktuasi misterius. Jangan menjangkau indera sakti kamu, ucap si kecil merah memperingatkan. Itu karena memperhatikan bahwa, beberapa penduduk desa tidak bisa menahan diri lagi, menggunakan kehendak sakti mereka untuk mencari di bawah tanah. Jika mereka hanya mengandalkan budidaya mereka sendiri, kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Benar saja,
Ermeng melepaskan tangisan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri, dan menjelajahi dalam sendiri. Akibatnya, seluruh tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah dia memiliki pengalaman keluar tubuh. Ermeng, apa yang terjadi padamu? Duo, bola berbulu melepaskan gerutuan, seolah-olah guntur menghantam telinga semua orang, membuat tubuhnya bergetar. Matanya memulihkan cahaya mereka, mengungkapkan gelombang kengerian. Aku pikir aku dalam reinkarnasi. Dalam sekejap mata, aku bisa melihat ratusan hingga ribuan dunia di sana. Semuanya sangat buram, sangat menakutkan. Aku lupa semuanya. Ermeng tampak seperti terbangun dari mimpi. Akhirnya, dia menjadi sadar, meraih kepalanya, sementara tubuhnya bergetar ringan. Baru saat itulah dia sepenuhnya membebaskan diri. Semua orang menjadi kaget. Semua anak-anak dipindahkan di belakang orang dewasa, karena kecelakaan mungkin terjadi, jika mereka terlalu dekat dengan makam. Sebagian besar penduduk desa memahami budidaya, dan beberapa individu budidaya saat ini tidak lemah. Namun, tidak ada yang bergegas ke depan. Mereka dengan cermat mengamati situasinya. Gelombang kegembiraan muncul di benak mereka. Nak, aku tahu bahwa kamu tidak akan pergi. Kamu tidak akan mau meninggalkan kami. Kamu pasti masih di sini. Kepala desa tua itu gemetar, air mata terus-menerus keluar dari matanya yang lama. Dia merasakan yang terburuk dari semua orang di sini, karena dialah yang mengangkat si Hao. Dia tidak pernah mengambil istri, juga tidak memiliki keturunan. Dia telah menginvestasikan semua harapan dan cintanya kepada si Hao. Hao kecil, apakah kamu masih di sini? Cepat bangun. Dazuang berteriak emosional, matanya memerah. Tidak ada yang mau menerima kenyataan bahwa si Hao sudah mati, selama setahun penuh. Gundukan itu bersinar. Fluktuasi energi yang dilepaskan dari dalam menjadi semakin kuat, bola berbulu dan si kecil merah membuat semua orang mendukung, mengatakan kepada mereka untuk tidak terlalu dekat. Bahkan pupil ganda tidak bisa sepenuhnya melihat melalui ini. Ini benar-benar tidak biasa, si kecil merah menghela nafas dengan takjub. Ratusan hingga ribuan batang rumput perak itu, tebal dan panjang. Mereka membungkus peti mati, berputar-putar seperti aliran bintang. Bintik-bintik cahaya bersinar terang di mana-mana. Itu sangat aneh. Bahkan pupil ganda tidak bisa melihatnya. Akar dan fluktuasi reinkarnasi misterius, memblokir segalanya. Perubahan macam apa yang sebenarnya terjadi di peti mati ini? Tidak ada yang mau bertindak sembarangan, karena takut menghancurkan situasi ini, dan menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Rumput ini sedikit mirip dengan rumput kebangkitan yang tercatat dalam teks tulang, tetapi berbeda. Gumam si kecil merah sambil mengamati rumput aneh ini. Di tanah, dedaunan rumput berwarna hijau zamrud, tetapi mereka tidak melepaskan aroma yang kaya, atau cahaya yang cemerlang, sama sekali tidak tampak istimewa. Hanya akar yang melilit peti mati yang luar biasa, bersinar cerah saat ini. Bola berbulu memetik daun, dan meletakkannya di mulutnya. Dia perlahan mengunyahnya, dengan hati-hati mengambil sampel itu. Dia sangat terkejut. Itu membuat orang merasa linglung, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam reinkarnasi. Ada jenis rumput yang disebut rumput kebangkitan di dunia ini. Itu dikenal sebagai rumput sakti yang langka. Di seluruh sejarah alam bawah, hanya ada satu tangkai tunggal. Rumor mengatakan bahwa, itu dibawa ke alam yang lebih tinggi. Itu bisa menukar daging dan tulang orang mati, dengan yang hidup, yang memiliki kekuatan misterius yang tak terbayangkan. Begitu rumput ini matang, cahaya warna-warni biru dan hijau, akan meluap ke langit seperti gelombang besar. Ini semua akan datang dari satu batang rumput. Orang bisa membayangkan betapa aneh dan kuatnya itu. Terlepas dari ini, ada jenis rumput lain yang diberi nama reinkarnasi. Ketika seseorang mengisapnya, mereka akan memasuki kondisi reinkarnasi. Itu adalah jenis fenomena yang paling aneh dan paling misterius. Jenis rumput ini hanya tumbuh di dunia bawah. Mereka hanya muncul beberapa insiden sejak zaman kuno. Jika orang memilikinya, mereka akan mendapatkan pengalaman yang tak ada habisnya. Tentu saja, itu sangat berbahaya. Satu kesalahan tunggal akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam reinkarnasi kekal, dan dari sana indera sakti mereka akan runtuh. Ini bukan rumput reinkarnasi atau rumput kebangkitan. Khasiat obat jauh dari sebanding dengan mereka. Namun, ini memiliki beberapa karakteristik mereka. Ini adalah kesimpulan bola berbulu dan si kecil merah.
Semua penduduk desa sangat terkejut, tetapi mereka secara bersamaan mulai merasa bahagia. Mereka melihat harapan. Rumput ini begitu istimewa, jadi mungkinkah itu perlahan mengubah situasi di dalam makam? Aku ingat, seharusnya ini bukan rumput yang rusak, kan? Ucap bola berbulu merasa kaget. Itu, mungkin rumput itu. Jawab si kecil merah mengangguk, juga mengungkapkan keterkejutannya. Rumput abadi terlalu menantang surgawi dan jarang terlihat di dunia ini. Pada akhirnya, mereka menghasilkan sejenis rumput yang mengandung karakteristik rumput reinkarnasi. Itu kemudian dinamai rumput abadi. Jika seseorang terluka parah dan rumput ini digunakan sebagai perawatan, itu bisa memastikan bahwa tubuh tidak membusuk dan roh tidak berserakan. Itu akan mempertahankan jenis kondisi stabil. Tentu saja, itu tidak bisa menyembuhkan orang itu juga. Mereka hanya akan terjebak dalam keadaan tidak rusak. Aku benar-benar tidak pernah menyangka sesuatu seperti ini akan terjadi. Mereka tidak pernah bocor keluar, tetapi rumput terakhir yang tidak diketahui muncul di alam bawah. Siapa yang membawanya ke sini? Gumam si kecil merah berkata pada dirinya sendiri. Seharusnya tidak, sangat sulit bagi jenis rumput ini untuk tumbuh. Bukankah itu dikabarkan? Hanya tumbuh di tanah kuno seperti naga sejati, atau sarang dewa Phoenix. Gumam bola berbulu sambil mengerutkan kening. Itu memikirkan beberapa legenda, barang-barang yang mengandung kerohanian, hanya bisa tumbuh di tanah asing yang aneh, dan persyaratan rumput yang tidak berbayar ini sangat besar. Lihat, tanah di sini agak istimewa juga, memisah menjadi warna hitam dan putih. Aku tidak akan memperhatikan jika aku tidak melihat dengan hati-hati, ucap bola berbulu sambil berjongkok di tanah, dan dengan hati-hati memandangi tanah. Tidak heran, pasti itu burung gereja 5 warna yang membawa tanah ini. Gumam si kecil merah sambil mengangguk. Burung gereja 5 warna itu sebenarnya bisa menemukan jenis rumput ini, sungguh luar biasa. Kata si kecil merah, mereka benar-benar terkejut. Latar belakang seperti apa yang dimiliki burung itu? Mereka tidak pernah melihatnya sekalipun. Itu terlalu licin, dan selalu bersembunyi. Hal utama adalah bahwa, itu jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak tahu di mana ia tinggal. Semangat para penduduk desa telah meningkat. Dari diskusi mereka mengetahui bahwa, si Hao mungkin dapat bertahan hidup. Rumput jenis ini menjaga kekuatan hidupnya, dan juga bisa mencegahnya membusuk. Itu masih akan tergantung pada dirinya sendiri pada akhirnya. Rumput ini hanya bisa mempertahankan kondisinya dari tahun lalu, kata si kecil merah dengan suara sedih. Hari itu, keributan hebat terjadi di Desa Batu. Penduduk desa pria, wanita, muda, dan tua semuanya bergegas. Semua orang terkejut. Mereka bergegas menaiki bukit dan mengelilingi tempat ini. Setahun sudah berlalu, namun masih ada berita seperti ini. Itu tak terbayangkan. Paman kecil Hao benar-benar bisa bertahan. Anak-anak semua menjadi bersemangat, terutama orang-orang kecil yang menemukan burung pipit 5 warna menanam planting biji rumput itu. Mereka berlari dan melompat-lompat, merasa sangat bahagia, seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang hebat. Ada simbol reinkarnasi sebelumnya di tubuh si Hao, dan sekarang, jenis energi ini berdesir keluar. Itu secara alami memenuhi semua orang dengan harapan, dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Itu karena semua ini adalah pertanda kebangkitan. Ini harus menjadi rahasia, itu tidak bisa menyebar ke dunia luar. Ucap si Fei Jiao berkata, takut kecelakaan mungkin terjadi di tengah jalan. Aku akan secara pribadi melindungi tempat ini. Cukup banyak kerutan di wajah kepala desa Si Yun Feng yang tampaknya telah memudar seketika. Dia menyeka air matanya yang dulu dan tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya yang sebelumnya tertekan segera terhapus. Ini tampaknya memiliki pengaruh pada yang lain juga. Sejak hari ini, Desa Batu memutuskan semua hubungan dengan dunia luar, menyegel altar leluhur itu. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari desa, termasuk ibu kota negara Batu. Beberapa orang melindungi bukit itu, mengawasi setiap perubahan. Semua penduduk desa merasa sangat gugup. Namun, setelah pertimbangan yang cermat, bola berbulu dan si kecil merah tetap berada di Desa Batu, tidak mendekati tempat ini karena takut akan mengkhawatirkan burung gereja 5 warna. Tidak ada yang tahu jika burung gereja 5 warna masih memiliki metode lain. Jika itu tidak lagi muncul karena tindakan mereka, maka itu tidak akan baik. Namun, penduduk desa tidak perlu khawatir, karena burung ini tidak pernah memperhatikan mereka di masa lalu. Benar saja,
Burung gereja 5 warna ini muncul beberapa kali lagi. Itu bertindak sangat arogan, berhenti di atas gundukan pemakaman, seolah-olah merasakan sesuatu sebelum terbang. Banyak terima kasih kepada burung sakti. Penduduk desa berlutut. Sudah cukup jelas bahwa burung gereja 5 warna ini menyelamatkan Si Hao. Kemudian, 2 bulan berlalu dalam sekejap. Desa Batu tidak lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Semua orang memperhatikan dan melindungi bukit. Mereka merasa semakin gugup. Tiba-tiba, kuburan itu terbuka. Ermeng berteriak dengan keras. Tanah terbelah. Cahaya yang menyilaukan, merembes melalui celah-celah, berkembang lebih cemerlang dari sebelumnya. Esensi spiritual di sini sangat kaya sehingga tidak larut. Gerakan kepala desa tua itu cepat dan efisien. Dia tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pria muda yang kuat, mendorong Si Lin Hu, Si Fei Jiao dan yang lainnya untuk bergegas ke depan. Dia mengeluarkan pupil ganda itu, dan dengan cermat memeriksa tempat ini. Kepompong bawah tanah telah pecah. Napasnya menjadi terengah-engah. Akar rumput putih keperakan dan berkilau, yang berkabut tebal dan panjang, selama mereka membungkus peti mati itu. Mereka melepaskan cahaya lembut. Saat ini, beberapa dari mereka membentak, mengungkapkan peti mati di dalam. Si Yunfeng dengan hati-hati melihat ke dalam. Dia menemukan bahwa peti mati itu juga retak, dan mayat sudah bisa dilihat di dalamnya juga. Si Fei Jiao dan yang lainnya sangat tersentuh. Mereka mengaktifkan pupil ganda bersama-sama, membuat semuanya lebih jelas, sehingga mereka bisa melihat pemandangan di dalam peti mati. Kabut tebal muncul di tempat itu. Semua jenis cahaya warna-warni meliputi udara. Si Hao berbaring di dalam, rona kemerahan dan penuh kehidupan. Ada simbol yang berkedip-kedip di tubuhnya. Pi Hou berteriak kaget. Di tubuh Si Hao, ada beberapa simbol misterius yang akan mengalir keluar dari waktu ke waktu. Selain itu, berbagai bagian tubuh ini bersinar cemerlang dengan cahaya sakti. Iya, lengannya berubah warna keemasan. Ada yang tidak beres. Kenapa telapak tangannya berubah warna ungu? Semua orang menjadi sangat gugup, tetapi juga gelisah. Mereka semua berharap keajaiban terjadi. Ah, dia bernafas. Si Hao hidup. Aku melihat aliran energi putih keluar dari mulut dan hidungnya. Penduduk desa semua terkejut. Cukup banyak orang yang berteriak keras. Tempat ini segera meledak menjadi kegemparan besar. Seutas energi putih mengalir keluar dari mulut dan hidung Si Hao, yang tampak seperti energi abadi. Itu disertai dengan cahaya menyilaukan dan warna-warni. Itu terus bergerak melalui mulut dan hidungnya, bersama dengan napasnya. Ini bukan ilusi. Penduduk desa dapat dengan jelas melihatnya melalui pupil ganda. Ermeng, Pi Hou, Huzi, dan yang lainnya hampir meneteskan air mata sukacita. Mereka sudah menunggu begitu lama. Apakah mereka benar-benar akan melihat keajaiban? Daging Si Hao tidak membusuk. Kulitnya cerah, tidak seperti betapa pucatnya sebelumnya, tanpa warna sama sekali. Dirinya saat ini telah memancarkan gelombang vitalitas yang sangat kuat. Ada bagian-bagian tubuhnya yang akan mengalir dengan cahaya, dari waktu ke waktu, memancarkan gelombang vitalitas. Setengah dari tubuhnya berubah warna keemasan, dan kemudian berubah menjadi warna hitam pekat. Kemudian, sesaat kemudian, itu berubah menjadi warna ungu, dan itu terus berubah. Apa yang sedang terjadi di sini? Aku merasakan gelombang energi yang berkembang, gelombang kekuatan sakti. Apakah ini semacam transformasi? Tanya Dazuang. Saat ini, semua orang menunggu dengan harapan. Mereka benar-benar berharap orang di dalam peti mati itu segera bangun. Bola berbulu dan si kecil merah terkejut. Mereka segera bergegas dan dengan cermat mengamati situasi. Mereka terkejut juga. Mereka yakin bahwa tubuh Si Hao penuh dengan kekuatan hidup, dan bahwa dia akan bangkit. Ini adalah keajaiban. Setelah tetap tidak aktif selama setahun, ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Rumput yang tidak diawetkan, mempertahankan kondisi tubuhnya, membiarkannya dalam kondisi tidak membusuk, dan tidak membiarkan kondisinya memburuk. Tentu saja, jika seseorang benar-benar ingin hidup, mereka masih harus bergantung pada diri mereka sendiri. Mungkin burung gereja berwarna 5 telah melakukan sesuatu, tetapi pengalamannya dalam reinkarnasi hidup dan mati, serta kemauannya untuk hidup, jelas sangat penting pada saat kritis. Luka tubuh Si Hao masih ada di sana. Mereka belum ditutup, kata si bayi ingus. Masih ada beberapa jejak berdarah di tubuh Si Hao yang tidak hilang. Namun,
Masih ada cahaya yang mengalir di tubuhnya, dan perlahan melembabkan daerah itu. Itu karena rumput yang tidak lapuk. Itu memastikan dagingnya tidak berubah. Kekuatan hidup baru saja mulai muncul kembali di tubuhnya. Jika luka-luka itu benar-benar tertutup, ia masih membutuhkan waktu, kata bola berbulu. Dalam beberapa hari berikutnya, kuburan terbelah. Akar putih di peti mati sepenuhnya berasal. Helai cahaya merembes keluar dari tubuh Si Hao, dan awan kabut beraneka warna melonjak. Obat-obatan yang dia makan masih memiliki beberapa tujuan. Ucap si kecil merah berkata sambil menghela nafas. Setahun yang lalu, Si Hao sedang sekarat. Terlepas dari apakah itu negara batu atau desa batu, mereka berdua membawa obat-obatan berharga kelas tinggi, untuk dimakan demi melestarikan hidupnya. Saat itu, mereka tidak melakukan lebih banyak, tetapi pada kenyataannya, mereka masih efektif. Vitalitas tak berujung telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan semua itu telah disimpan sampai sekarang. Ketika semua ini bergabung bersama, mereka membentuk masa kekuatan hidup yang tak terbayangkan. Semua ini ada dalam dagingnya, memelihara tubuhnya tahun terakhir ini, untuk melawan simbol karat perunggu. Obat-obatan tersebut ternyata sangat bermanfaat. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir akan layu. Ada gelombang kekuatan hidup dan esensi spiritual di dalam tubuhnya. Dia tidak perlu khawatir tubuhnya mengering sama sekali. Dia penuh dengan energi dasar. Tiba-tiba, suara fluktuasi yang intens bisa terdengar. Cahaya warna-warni yang menyilaukan mengalir keluar, terbang keluar dari kubur dari dalam peti mati. Penduduk desa dapat dengan jelas melihat, cahaya sakti berputar-putar di sekitar tubuh Si Hao. Dagingnya melonjak dengan vitalitas, dan napasnya menjadi stabil. Kabut putih yang keluar dari mulut dan hidungnya, seperti energi abadi. Itu, tanpa diragukan lagi, sumber bawaan. Si Hao dengan tenang berbaring di sana. Gelombang energi muncul dari tubuhnya. Dadanya mulai naik dan turun. Kemudian, suara bisa didengar, membuat semua orang cukup terkejut. Bahkan bola berbulu dan si kecil merah tergerak secara emosional. Inilah jantungnya yang mulai berdetak. Itu kuat dan penuh kekuatan. Seolah-olah seseorang sedang memukul drum. Pada saat itu, daging Si Hao mengalir dengan lapisan cahaya misterius, membuat dagingnya berkilau dan tembus, seolah-olah itu terbentuk dari emas abadi. Dan melonjak dengan sinar menyilaukan. Suara detak jantungnya menjadi semakin kuat. Kedengarannya sangat berat, seolah-olah kilat surgawi bergemuruh. Namun ini agak menakutkan, ini benar-benar mencengangkan. Detak jantung ini menunjukkan bahwa, energi darahnya yang kuat mulai hidup kembali. Seolah-olah seekor binatang buas besar sedang bangkit. Dada Si Hao bersinar, terutama hatinya. Itu menjadi seperti api sakti yang menyala-nyala, dan melepaskan cahaya warna-warni yang memesona. Esensi spiritual bergolak, melonjak tanpa henti. Masih ada celah di tulangnya yang patah, yang belum tumbuh kembali. Namun, ini bukan masalah. Begitu dia bangkit, semuanya bisa disembuhkan. Masalah terbesar adalah tulang makhluk tertinggi. Dia benar-benar kehilangan itu. Bola berbulu dan si kecil merah membahas ini di antara mereka sendiri. Mereka berseru kagum terhadap daging Si Hao. Itu pasti kuat. Sayangnya, tulang itu hilang. Ini mungkin bukan hal yang buruk. Adegan reinkarnasi jelas telah terjadi, jadi aku merasa bahkan jika dia kehilangan tulang itu, tidak akan ada terlalu banyak masalah juga. Tiba-tiba, apa itu? Bola berbulu tercengang. Itu menunjuk ke tulang Si Hao. Dengan pupil ganda, secara alami bisa melihat apa yang terjadi. Selama pertempuran saat itu, tubuh Si Hao hancur berkeping-keping. Semua tulang di tubuhnya patah, dan hari ini, masih ada celah yang belum disembuhkan. Bola berbulu menemukan bahwa, cahaya mengalir di antara celah-celah tulang itu, memelihara tulang-tulang yang patah itu. Ini darah tertinggi, si kecil merah berteriak dengan heran. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang desa batu semuanya tergerak. Mereka semua memperhatikan dan mengamati tempat ini dengan cermat. Mereka sangat peduli dengan situasi ini. Si Hao kehilangan tulang makhluknya yang tertinggi, tetapi karena itu, seorang ahli muda dengan 2 tulang abadi diproduksi. Saat ini, adiknya telah membuat alam yang lebih tinggi terguncang, membuat semua penduduk desa merasa tidak nyaman di dalam. Sekarang mereka mendengar bahwa, tubuh Si Hao masih memiliki darah tertinggi, banyak orang segera merasakan harapan. Mereka semua sangat tersentuh. Darah ini sangat istimewa, dan itu berkilau dan bersinar seperti cahaya warna-warni merah,
ketika mengalir di antara celah-celah tulangnya, memelihara tulang-tulang yang patah, dan membuat mereka lebih berkilau dan tembus cahaya. Ini belum semuanya, darah ini telah memasuki dagingnya juga, mengalir ke luka-lukanya, dan terus membangun kembali tubuhnya. Ini, bahkan bola berbulu membelalakkan matanya. Ini adalah darah makhluk tertinggi. Itu benar-benar mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Apa yang terjadi? Bagaimana jenis transformasi ini bisa terjadi? Penduduk desa sangat terkejut. Hasil apa yang akan dihasilkannya? Hati mereka semua berdegup kencang. Bocah ini benar-benar berani bertindak begitu ceroboh. Apakah ini sengaja atau tidak sengaja dilakukan? Si kecil merah sedikit terdiam, merasa ini agak konyol. Membimbing yang paling utama adalah darah tulang yang cerah seperti cahaya warna-warni merah ke setiap bagian tubuhnya, dan memberi makan tulang dan dagingnya benar-benar berani. Itu mungkin melumpuhkan dirinya sendiri, tetapi mungkin membawa peluang besar juga. Sepertinya ada yang salah. Bola berbulu mengerutkan kening, karena ia melihat simbol karat perunggu hijau. Mereka masih di sana dan tidak sepenuhnya diberantas. Ini adalah kekuatan besar dari sosok hebat, dari Istana Abadi. Individu ini jarang bertemu lawan di dunia ini, jadi bagaimana mungkin simbol kutukan yang diukirnya mudah dihilangkan? Seharusnya bisa menghilangkan kutukan, hanya saja harga yang harus dibayar terlalu besar, kata si kecil merah sambil menghela nafas. Akhirnya mengerti apa yang terjadi selama setahun terakhir ini. Tulang makhluk tertinggi Si Hao terus-menerus terbakar. Meskipun tidak banyak yang tersisa, ia terus berjuang melawan kutukan, untuk menghanyutkan dan sepenuhnya menghilangkannya. Darah ini layu, tetapi kemudian meletus dengan vitalitas lagi, melawan simbol-simbol kutukan, dan terus menebangnya. Sekarang, sedikit karat perunggu hijau telah diatasi. Orang bisa melihat bahwa, darah makhluk tertinggi sepertinya terbakar, memasuki setiap inci dari daging dan tulangnya, terus-menerus membersihkan setiap bagian dari daging Si Hao. Bola berbulu mengerutkan kening dan berkata, tapi konsumsinya terlalu besar. Jika dia dalam kondisi puncaknya, maka itu masih akan baik-baik saja, tetapi dia sudah kehilangan tulang itu. Jika bukan karena memiliki mata air abadi, anggur kunpeng, cairan emas dan barang-barang lainnya yang tersisa di tubuhnya, dia kemungkinan akan mengering. Ini, jika kutukan itu benar-benar diberantas, akankah ada darah tertinggi yang tersisa? Ucap si kecil merah agak ragu. Sukses menghasilkan kutukan, kekalahan juga berakhir dengan kutukan. Keberuntungan dan bahaya alami benar-benar hidup berdampingan. Justru karena simbol karat perunggu hijau, menutupi setiap bagian tubuh Si Hao bahwa, darah tertinggi beredar seperti ini, bergegas menuju setiap inci dagingnya, untuk membersihkan dan menghilangkan kutukan ini. Sementara itu, tulang-tulang yang patah, luka, dan area-area lain semuanya adalah area-area penting yang harus dibersihkan. Tepatnya, apa yang kamu katakan itu benar. Jika bukan karena simbol Istana Abada yang menutupi setiap bagian tubuhnya, membimbing darah makhluk tertinggi, ke setiap bagian tubuhnya akan sangat sulit. Tubuh adalah bagian yang paling misterius. Melakukan pembersihan seperti ini dengan gegabah dapat menyebabkan masalah besar. Saat ini, simbol-simbol ini seperti mengeluarkan cahaya, bersinar terang dan membimbing darah yang tertinggi ke depan, menunggu untuk dihancurkan dan diganti. Selama proses ini, daging Si Hao secara bertahap beradaptasi sedikit demi sedikit, perlahan mendukung semuanya. Ini menjadi dasar dari kesempatan alami ini. Kamu benar-benar tidak boleh menunggu sampai semua simbol karat perunggu hijau dihilangkan. Jenis darah ini akan mengering juga, dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi sangat menyusahkan. Keuntungan tidak akan menebus kerugian. Tidak ada salahnya. Saat itu, Si Hao mencungkil tulangnya juga, dan kemudian semua darahnya yang tertinggi bahkan dilepaskan. Namun, darah sejatinya masih muncul kembali. Apa simbol misterius yang akan muncul sekarang? Mungkin itu akan lebih mengguncang dunia. Jika itu bisa dilahirkan kembali, maka itu tidak akan bisa dibayangkan. Bola berbulu dan si kecil merah menunggu dengan harapan. Mereka menjadi bersemangat hanya dari diskusi ini. Mereka tahu bahwa hal yang paling penting adalah, masih yang tertinggi adalah darah. Selama masih ada di sana, untuk memberi makan tubuhnya, semua yang lain bisa dilahirkan kembali. Dan kali ini, jenis darah ini memelihara setiap bagian dari darah dan daging Si Hao. Ketika penduduk desa mendengar ini, mereka semua merasakan hati dan pikiran mereka naik dan turun dengan kuat. Mereka berharap untuk kebangkitan Si Hao, menunggunya menjadi lebih kuat.
Selalu ada cahaya beraneka warna yang melengkung di sekitar makam. Sinar itu menjadi semakin cemerlang, dan energi keberuntungan terus melonjak, seolah-olah itu adalah makam abadi. Si Hao terus berubah. Kekuatan hidup di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat. Satu-satunya hal yang tersisa baginya untuk duduk. Vitalitas tubuhnya praktis telah dipulihkan. Semua jenis cahaya berputar di sekitar tubuhnya dengan gemilang. Anggota tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dari waktu ke waktu, dan hatinya juga terkadang menjadi seperti tungku suci, merah tua dan cemerlang. Semua jenis cahaya merembes keluar dari tubuhnya. Dagingnya menjadi lebih cemerlang, bersinar seperti cahaya sakti. Jangan khawatir, ini berarti bahwa dagingnya kuat, merekonstruksi dan tulang-tulangnya bergabung kembali. Segalanya berubah menjadi lebih baik. Obat-obatan sakti yang disimpan dalam tubuhnya, perlahan melarutkan dan membersihkan seluruh tubuhnya, jelas bola berbulu. Semua orang menjaga tempat ini begitu saja, tidak mau pergi. Semua orang tahu bahwa, ketika simbol karat perunggu hijau dihilangkan sepenuhnya, si Hao akan hidup kembali, dan benar-benar menjadi hidup. Setelah beberapa hari berlalu, gelombang cahaya gemerlapan naik, seolah-olah matahari meletus dari bawah tanah. Dengan suara terdengar, kuburan itu pun runtuh, dan benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, peti mati itu pecah. Si Hao tiba-tiba membuka matanya. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.